kejadian ini berlangsung. Jadi pemicu utamanya adalah gas air mata. Ya, gas air mata inilah jadi pemicu. Jadi membuat kepanikan dan lain sebagainya. Banyak orang yang merangsek ke gate, di titik itulah banyak korban berjatuhan. Ya, banyak korban berjatuhan karena itu ada di gate gitu. Nah, sehingga memang kalau ditanya kepada kami, apa temuannya penyebab utama kematian yang begitu banyak, gas air mata. Itu clear. Nah, kalau ada yang nanya, loh kan gas air mata tidak mematikan. Banyak keterangan yang juga kami dapatkan, ya, memang beberapa orang bahkan gas air mata itu lewat di sisinya gitu. Ya, sehingga matanya pedes, ininya sakit. Ya, karena dia ada di di panggung dirijen itu. Set gitu kena intinya sakit gitu. Nah, tapi karena dia nggak masuk dalam gate, dia memang hidup. Ya, cuman panas-panas ya, ininya panas, matanya panas, sesak napas gitu. Oke, saya mau langsung lanjut ke Pak Dede. Pak Dede, kok tadi kan Bang Renal mengatakan bahwa gas air mata ini sebagai pemicu, bukan sifat dari gas air mata ini mematikan. Anda melihatnya seperti itu juga, bahwa gas air mata ini tidak mematikan? Ya, baik. Terima kasih Mbak. Sebelumnya, suara saya sudah kedengaran ya Mbak ya? Iya, sudah Pak. Silakan Pak Dede. Oke. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya mau mengucapkan turut prihatin dan berduka cita terhadap korban tragedi Kanjuran yang sampai saat ini yang terus jumlahnya mungkin bertambah begitu. Yang pertama, Mbak, terkait dengan dampak khususnya ya dampak bagi kesehatan. Sebenarnya ada dua, Mbak, kalau saya melihat di sini. Ada dampak dari kesehatan dan dampak psikologis. Karena memang kandungan dari gas air mata itu yang sering digunakan yang sering digunakan itu ada dua, yaitu ada yang biasanya disingkat dengan N atau fluoroacetokonen. Yang kedua itu yang biasa disingkat dengan CS atau fluorobenzylidenema-lononitril. Nah, komponen gas air mata ini sifatnya itu gas iritan, sehingga di situ bisa menyebabkan iritasi mukosa, kemudian sel-sel yang ada pada tubuh kita. Nah, biasanya Mbak, yang terjadi itu kalau misalnya pada mata, kalau kita terkena gas air mata, maka mata kita itu terasa perih, kadang pedih. Nah, biasanya itu keluar air mata yang berlebih, ada sensasi terbakar begitu. Nah, biasanya kalau misalnya sudah berdampak lebih kepada kronik, bisa menyebabkan mata kemerahan. Nah, kalau misalnya pada kulit itu biasanya sering terasa bakar, kemudian terkadang ada gatal atau ruam-ruam, dan di situ nanti akan muncul kemerahan. Nah, biasanya juga terjadi pada hidung. Hidung itu kadang terasa bakar atau terasa panas begitu ketika kita menghirup gas air mata itu. Kemudian ingus kita mengalir begitu. Nah, kemudian kalau di mulut itu juga bisa mengakibatkan terasa terbakar juga begitu. Kemudian bisa menyebabkan iritasi. Nah, ini yang biasanya terjadi pada paru-paru. Nah, kalau pada paru-paru ini biasanya kita sering sesak nafas, kemudian batuk, kadang dada kita terasa sakit. Nah, biasanya kalau sudah saluran pernafasan itu membengkak, maka akan terjadi penyempitan aliran oksigen yang masuk. Sehingga aliran oksigen yang masuk itu berkurang, sehingga di situ terjadilah kekurangan oksigen. Nah, mungkin ada faktor jadi sesak psikologis, nafas Mbak, begitu ya Pak ya? Gimana Mbak? Jadi bisa membuat sesak nafas begitu ya? Iya, benar. Jadi kalau misalnya di situ saluran pernapas kita itu membengkak, Mbak, maka akan terjadi penyempitan aliran oksigen. Sehingga aliran oksigen yang masuk itu akan berkurang, sehingga menyebabkan kita kekurangan oksigen, akhirnya sesak itu tadi, Mbak. Nah, sebenarnya ada faktor psikologis, Mbak, kalau kita melihat di kejadian Kanjuran. Nah, faktor psikologisnya itu kalau saya melihat itu ketika gas air mata itu ditembakkan, kalau misalnya di situ apalagi ke arah tribun ya, sehingga di situ membuat orang cemas. Orang cemas itu kemudian orang itu menjadi gelisah, sehingga orang-orang itu berebut untuk menghindar dari gas air mata. Nah, di situ mungkin terjadi berdesak-desakan, akhirnya terjadi jatuh, banyak yang terinjak-injak. Akhirnya mungkin karena berdesak-desakan itu ditambah dengan adanya gas air mata tersebut, akhirnya kan oksigennya berkurang, akhirnya mungkin di situ terjadi sesak nafas dan lain sebagainya.
Atau kita Ya. kenal biasanya dengan asfiksia mekanik ya, Mbak. Asfiksia mekanik itu di mana seseorang itu mengalami kekurangan oksigen karena adanya faktor-faktor mekanik seperti misalnya berdesakan, terjatuh, kemudian Baik, Pak Dede. terinjak-injak. Iya, Mbak. Pak Dede, sebelum saya ke Pak Renald, kalau melihat ini efeknya kan masih ada terlihat di korban yang selamat begitu ya, di kedua matanya begitu. Ini efek memang dari gas air mata atau gas air mata yang sudah kadaluarsa, jadi efeknya cukup lama begitu. Iya, iya Mbak. Sebenarnya kalau saya lihat ini kan memang ada perdebatan ya Mbak ya. Ada perdebatan misalnya si pakar A menyebabkan bahwasanya gas air mata ini sebenarnya yang kadaluarsa tidak menjadi masalah. Kemudian pakar B menyebutkan bahwasanya apapun jenis senyawa kimia yang itu semua jenis kimia ketika terdampak pada tubuh kita itu berdampak dalam segi kesehatan begitu. Nah, kalau menurut saya ini perlu adanya pembuktian yang nyata ya, Mbak ya. Dengan di tengah-tengah Oke. perdebatan ilmiah yang seperti sekarang yang terjadi ini, ya memang salah satunya ya Oke. kita harus bisa lakukan otopsi ya, Mbak ya. Otopsi terhadap korban Nah, itu dia. yang meninggal yang Ya. secara independen. Eh, Kalau menurut saya tangkap seperti itu, poinnya Mbak. Pak Dede. Jadi Pak Dede mengatakan Ya. bahwa sebetulnya ini tidak satu-satunya variabel, bisa saja ada potensi penyebab kematian ini karena gas air mata ditambah juga berdesak-desakan dan lain sebagainya. Itu yang ingin Pak Dede sampaikan. Saya mau ke Bang Renald. Tadi Pak Dede sempat menyebutkan soal otopsi. Kita tentu hargai keputusan otopsi atau tidak ya, tapi ini juga ada desakan dari pihak panitia pelaksana untuk melakukan otopsi. Apakah itu juga jadi pertimbangan oleh TGIPF? Bang Renald, untuk mengetahui pasti penyebabnya ini sebetulnya apa sih? Ya, bukan hanya menjadi pertimbangan, kami sudah memerintahkan, jadi kami sudah menugaskan, ada tim yang bahkan sudah bertemu dengan keluarga korban, ada keluarga korban yang mempunyai anak dua-duanya tewas, satunya umur 16 tahun, satu 14 tahun, dan keluarga itu sudah menyetujui agar kedua putranya, kedua almarhum itu untuk diotopsi. Jadi sudah berada di pipeline dan ini akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat. Nah, dalam hal inilah maka nanti ada pihak lain yang turut membantu kami. Oke, dalam waktu dekat itu kapan, Bang Renald? Mungkin bisa diinformasikan singkat saja sebelum kita jeda atau iklan. Maaf, saya tidak mendengar suara. Iya, dalam waktu dekat itu otopsi akan dilakukan itu kapan? Sudah ada informasi soal itu? Atau Maaf, bisa saya dibagikan ke kami? belum terdengar suaranya. Oke, Baik, oke. nanti mungkin kita harus jeda dulu sejenak ya. Pak Renald, Renald, kemudian juga Bang Nigara dan juga Pak Dede, kita harus jeda dulu sejenak, kita akan kembali usai yang satu ini. Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, saya mau ke Bang Nigara langsung. Bang, kalau melihat ini kan sebenarnya kejadian yang menelan korban cukup banyak, tragedi Kanjuruhan ini. Tapi kalau melihat kejadian-kejadian lainnya sebenarnya sudah kerap kali terjadi. Tadi Bang Renald menyatakan bahwa berkali-kali terjadi, banyak sekali SOP yang tidak sesuai saat pertandingan di lapangan. Nah, ini PSSI biasanya hanya mengevaluasi ataukah memang terjun langsung karena banyak kejadian pertandingan yang ada di Indonesia ini tidak sesuai dengan standar FIFA. Kemudian dikatakan tadi kan Kapolres berada di luar dari stadion, komandonya lantas di siapa saat terjadi kerusuhan seperti itu. Kemudian juga hal-hal yang seperti adanya kebijakan antara Panpel dan juga kebijakan yang di bidang pihak kepolisian ini berbeda, tidak satu jalan. Ini lantas harus seperti apa nih? Ya gini, Rati dan Gina, saya ini kan komisi disiplin dan komisi banding ya, komisi hukum, sehingga orang datang setelah ada kejadian. Tetapi biasanya kami selalu melakukan hal itu dengan kemudian menambahkan sesuatu untuk Liga Indonesia untuk bisa memperbaikinya gitu. Jadi kalau tadi Bung Renat mengatakan ini sering terjadi, enggak, saya kira. Kejadian ini bukan cuma cukup, korbannya sangat banyak. Sekarang kita nomor 2 nih di dunia ya, setelah Peru tahun 64 dulu ya. Nah, kita ini memang ada beberapa kali kematian ya, tetapi bukan karena ini. Ada perkelahian supporter gitu ya, ada segala macam lah yang tidak seperti ini kasusnya gitu loh. Nah, kasus penembakan gas air mata juga sepanjang saya ingat ya, saya lupa gitu, tapi sepanjang saya ingat baru ini terjadi di mana tembakan gas air mata itu begitu banyak dan bertubi-tubi dan ke arah stadion gitu. Nah, kalau kita lihat dari tampilan, kebetulan saya
tidak menyaksikan pertandingan itu langsung. Saya melihat dari beberapa medsos yang ada, justru yang di dalam lapangan sendiri tidak terkena gas air mata gitu, gas air mata ke tribun. Itu pertanyaan, tapi sekarang kan udah ada tim investigasi. Saya kira kita serahkan kepada tim investigasi. Pak Mahfud tadi malam sudah mengatakan bahwa kemarin adalah hari terakhir, sekarang ada Bung Renald di sini juga. Saya kira kita serahkan saja kepada tim investigasi untuk pasti tim ini pasti independen, pasti netral gitu. Kenapa? Karena nggak ada juga orang PSSI di dalamnya gitu ya. Jadi saya kira kita menunggu saja apa yang akan dilakukan oleh tim investigasi. Saya setuju dengan Mas Dede tadi bahwa komplikasi ini semua ya yang membuat hal jadi semacam ini gitu. Ya, jadi kalau komisi disiplin dan komisi banding itu hanya menunggu di ujung pada saat kasus itu. Dan kami juga punya pada saat menyidangkan setiap orang yang bersalah yang dibawa ke meja hukum komisi disiplin atau komisi banding, kita juga punya rekaman, kita juga memantau itu dengan baik. Jadi saya kira apa yang dilakukan oleh PSSI, saya kira hanya PSSI lah yang tahu gitu, karena saya ini bukan bagian yang itu gitu, Ratih dan Gina. Oke, baik. Saya mau ke Bang Renald. Bang Renald, ada 2 pertanyaan saya yang tadi karena tidak terlalu baik ya sambungan komunikasi kita. Tadi akan ada otopsi itu informasinya kapan? Terus kemudian yang kedua, ini kan kita tahu bahwa sudah ada 6 tersangka ya, 2 diantaranya ini memang perannya diduga memerintahkan untuk menembakkan gas air mata. Itu alasannya apa? Sudah ada informasi soal itu, Bang Renald? Jadi yang pertama bahwa kapan akan dilakukan ini sesegera mungkin. Mungkin hari ini. Saya belum dapat kabar lagi, tapi tadi malam kami rapatnya demikian bahwa ini sesegera mungkin akan dilakukan. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua ini menyangkut soal tadi tersangka yang sudah ada. Dan saya kira itu ranahnya Polri, tetapi kami melihat kalau dari rekomendasi kami mungkin akan berkembang pada banyak pihak yang terlibat begitu ya. Dan tersangka itu tidak bisa hanya diarahkan kepada mereka yang memerintahkan menembak dan lain sebagainya. Tetapi juga ada kelalaian-kelalaian ya. Tadi disebutkan oleh Pak Negara bahwa jarang terjadi. Tidak Pak, kami dapat laporan cukup banyak. Dan kami dapat kejadian-kejadian 2 minggu sebelumnya, kejadian di Bandung itu bukan pada saat orang masuk, tapi bukan saat orang keluar, tapi orang masuk berdesak-desakan. Itu 2 orang meninggal dunia. Ya, kemudian sebelum-sebelumnya juga sudah terjadi. Jadi kami melihat banyak dan anggota tim kami juga ada yang wartawan, ya, mantan wartawan di lapangan biasa meliput. Memang kondisi persepak bolaan kita menurut mereka semua adalah sangat menyeramkan. Kami bicara juga dengan para supporter, para penonton yang gila bola. Mereka sangat mencintai sepak bola, tetapi mereka mengaku hanya menjadi objek untuk dijadikan untuk penjualan tiket dan lain sebagainya. Tapi mereka semua mengaku bahwa di dalam itu kondisinya selalu menembak gas air mata itu apa Bang Renald? Flare walaupun sudah ada singkat denda saja, tapi tetap banyak. karena waktu kita terbatas. Salah satunya juga ada flare itu yang dilempar. Walaupun sekarang sudah didenda 25 juta rupiah atau berapa itu untuk orang yang melemparkan flare. Tetapi mengapa flare tetap ada? Ya, mengapa dibiarkan? Mengapa botol plastik yang diisi cairan kuning apalah isinya itu ya, itu tetap dilempar-lempar. Plastik yang dilempar-lempar. Itu adalah hal-hal buruk yang terjadi. Pintu masuk, pintu keluar, tidak ada yang menaruh perhatian. Yang penting ada pintu. Padahal pintunya kecil, curam ke bawah dan hambatannya banyak sekali. Pintunya ada 4 daun pintu, yang dibuka hanya 2. Itu pun hanya muat 1 orang ya, untuk berdesak-desakan. Tidak ada yang memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan atau kenyamanan dengan baik. Kalaupun ada, barangkali adalah menurut hemat kami, dari pengamatan kami, dari perhitungan kami, ini sangat jadul. Banyak stadion yang dibangun dengan suasana crowd tahun 1990-an, tahun 2000 awal. Ketika itu belum ada sosial media, ketika masyarakat di dalam bisa berkomunikasi dengan penonton yang berada di luar yang ingin masuk atau keluarganya yang berada di rumah. Dan itu sudah berubah situasi crowd hari ini. Penjualan tiket dengan penggunaan calo. Sampai hari ini kita bisa lihat 1-2 kilometer sebelum stadion selalu ada orang yang menawarkan tiket. Katanya sudah terjual dan hanya boleh maksimal sekian. Mengapa tidak diketahui dan masih beredar jumlahnya cukup banyak.
mengapa banyak orang yang masih bisa memasukkan orang ke dalam stadion sehingga jumlahnya menjadi besar. Ini semua berdampak pada aspek safety, keamanan dan keselamatan dari para atlet dan juga dari para penonton. Dan kelihatannya semua pihak ini lempar badan. Ketika diajukan pertanyaan, semuanya mengatakan tidak kami begini, tidak kami begitu. Nah, di TGIPF kami tidak berdasarkan penilaian kami dari jawaban bahwa kami melakukan klarifikasi, kami ingin tahu apa yang dilakukan, gitu ya. Tapi kami punya bukti-bukti, kami punya CCTV, kami punya data-data lengkap, dan kami juga bawa ke laboratorium sejumlah barang. Baik, Pak Renal. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Renal Kasali, kemudian juga Bang Nigara, juga Bang Dede atas waktunya. Semoga ini menjadi evaluasi kita bersama dan juga babak baru dunia sepak bola Indonesia. Terima kasih, salam sehat selalu. Assalamualaikum.